Terdapat perselisihan antara Garuda dan juga ular. Dewa Wisnu memihak sang Garuda, sedangkan Dewa Siwa memihak para ular. Perselisihan ini hanyalah rencana dari Dewa Wisnu dan juga Dewi Adiparasakti. Ini dikarenakan adalah untuk menyatukan Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati. Dewa Siwa sama sekali tidak mengetahui rencana ini. Dewa Siwa berkata, "Narayan tuanku, aku tidak ingin melawanmu. Jika Garuda Dev meminta maaf kepada Vasuki Raja Ular, maka ini akan berakhir di sini saja. Dan berjanji bahwa dia tidak akan menyakiti ular apapun di masa depan, maka sekarang juga perselisihan ini akan berakhir di sini." Lalu Dewa Wisnu pun menjawab, "Keadilan tidak memihak Mahadev. Anda bisa melihat siksaan yang dilakukan oleh Garuda. Tapi bagaimana dengan bahaya yang dilakukan ular terhadap Garuda di masa lalu? Ular juga seharusnya meminta maaf karena dia juga sudah menyakiti Garuda." Dewa Siwa pun menjawab, "Artinya Garuda Dev benar. Anda tahu tentang serangan di Nagalok Dewa Wisnu?" Lalu Dewa Wisnu menjawab dengan nada yang sangat kencang, "Ya, saya tahu tentang itu." Setelah Dewa Wisnu menjawab seperti itu, Dewa Siwa terlihat sangat marah. Ia marah karena Dewa Wisnu memihak sang Garuda. Setelah itu, dengan nada yang sangat menggeram, Dewa Siwa pun menjawab, "Narayan, ular datang ke Kailas. Ini adalah tugasku untuk melindungi mereka. Karena seperti yang Anda selalu ketahui, saya selalu memenuhi tugas saya." Lalu setelah Dewa Siwa mengucapkan hal seperti itu, Dewa Wisnu memotong pembicaraannya dan berkata, "Saya juga memenuhi tugas saya untuk melindungi Garuda, karena ini juga merupakan tugas saya untuk melindungi mereka." Lalu dengan sangat marah, Dewa Siwa pun berkata, "Jadilah seperti itu Narayan, pasti akan ada pertempuran di antara kita sekarang juga." Lalu dengan kemarahan Dewa Siwa, Trisula yang berada di tangannya pun menghilang. Semua orang takut melihat kemarahan dari Dewa Siwa. Seketika itu, Dewa Wisnu menghampiri Dewa Siwa, dan begitu pula sebaliknya, Dewa Siwa menuju ke arah Dewa Wisnu. Dengan sangat marah, Dewa Siwa pun mulai ke angkasa dan bertarung dengan Dewa. Semua orang yang berada di sana hanya bisa diam menyaksikan pertarungan mereka berdua. Mereka sangat berpegang teguh pada keyakinan mereka masing-masing. Mereka tidak mau mengalah satu sama lain. Di tengah pertarungan mereka berdua, Dewa Wisnu berkata, "Karena pertempuran kita ini, bumi akan menjadi menderita. Maka ini bisa jadi menjadi alasan kiamat dari bumi ini. Jadi akan lebih baik jika Anda menyerah pada ular." Lalu, Dewa Siwa pun berkata, "Narayan, ini bukan lagi pertarungan antara elang dan ular. Tapi ini adalah pertarungan antara prinsip dan juga keyakinan kita masing-masing. Ini adalah pertarungan antara ide kita tentang benar dan salah. Karena jika pemelihara dan pemelihara dunia ini tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dunia dari kiamat." Dewa Siwa dan Dewa Wisnu tidak bisa diberhentikan. Mereka berdua saling melukai satu sama lain. Planet-planet pun mulai berbenturan. Planet mulai kehilangan fungsionalnya. Para dewa tidak bisa diam saja. Mereka mulai mencari solusi agar mereka berdua tidak bertengkar lagi. Para manusia di bumi juga mulai bingung kenapa terdapat badai besar di bumi ini. Kehancuran bukan hanya di alam dewa saja, tetapi kehancuran di bumi lebih parah lagi. Api-api mulai menjuru ke segala sudut bumi. Dewa Siwa dan Dewa Wisnu sama sekali tidak memikirkan apapun. Mereka hanya mementingkan prinsip mereka dan keyakinan mereka masing-masing. Pertarungan mereka pun hampir seluruh dunia bisa mendapatkan kehancuran. Para dewa dan juga Dewi Parwati berusaha untuk mencari solusi secepat mungkin, dan Dewi Parwati pun menemukan solusinya. Dia berkata, "Hanya ada satu cara untuk menghentikan pertempuran ini." Dewi Parwati mulai berlari menuju ke suatu tempat. Ternyata Dewi Parwati menuju ke kediaman Dewa Brahma. "Dewa Brahma, saya tahu bahwa Trinitas suci yaitu Mahadewa, Dewa Brahma dan juga Dewa Wisnu
Dan dengan pengabdian saya terhadap Anda, pengabdian saya terhadap Narayan, dan juga cinta saya kepada Mahadev, saya ingin Anda datang kemari." Lalu Dewa Brahma pun muncul tepat di hadapan Dewi Parwati. Dewi Parwati pun berkata kepada Dewa Brahma, "Dewa Brahma, bagaimanapun juga Anda harus menghentikan pertempuran ini." Lalu Dewa Brahma menjawab, "Saya tidak mampu menghentikan pertempuran ini. Mahadev dan Narayan yang memulainya, maka mereka juga yang memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini." Lalu dengan seketika Dewa Brahma menghilang begitu saja. Lalu Dewi Parwati kembali lagi ke Kailas. Dengan lebih parah lagi, ia melihat pertarungan antara Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Kini di bumi sudah hancur. Di bumi tidak ada lagi bercak-bercak kehidupan. Dewa Wisnu yang sangat marah, ia mulai mencekik Mahadewa. Dewa Wisnu sama sekali tidak sadar dengan apa yang ia lakukan, karena Dewa Wisnu sekarang sudah dikuasai oleh prinsipnya. Begitu pula juga dengan Mahadewa. Ia sudah mulai dikuasai oleh keyakinannya yang selalu benar terhadap dirinya sendiri. Dewa Siwa sangat marah dengan hal itu. Ia mulai mengeluarkan trisulanya dan mulai mengarahkan trisulanya kepada Dewa Wisnu. Dan ia mulai melemparnya sehingga mengenai tepat di depan dada Dewa Wisnu. Melihat Dewa Wisnu yang terluka parah karena trisulanya, Mahadev mulai menyalahkan dirinya sendiri dan mulai menyesal akan kesalahannya. Lalu Dewi Parwati menghampirinya dan berkata, "Narayan sudah seperti kakak laki-laki saya. Dan sebagai saudara perempuan, aku tidak akan membiarkanmu melangkah lebih dekat dengannya. Pengabdiannya terhadap Anda sangat menginspirasi dunia ini. Dan sekarang Anda menyerangnya dengan trisula Anda. Saya selalu mendengar bahwa trisula Mahadev selalu mengakhiri negativitas di dunia ini. Tetapi Anda meluncurkannya kepada seseorang yang merupakan lambang kepositifan bagi dunia ini. Jika Anda tidak bisa mengontrol amarah Anda, lalu mengapa Anda disebut Mahadewa, yaitu dewa yang paling tertinggi? Siapa yang memberikan Anda kehormatan seperti itu?" Dengan sangat marah, Dewi Parwati mengatakan hal itu kepada Mahadewa. Setelah Dewi Parwati berkata seperti itu, siapa yang memberikan kehormatan itu kepadanya, ia teringat dengan Dewi Adiparasakti. Ialah yang telah memberikan kehormatan itu padanya. Lalu Mahadev mulai menyesali perbuatannya kepada Narayan. Ia sekarang sadar bahwa Dewi Parwati adalah Dewi Adiparasakti yang lahir kembali ke dunia ini. Dewa Wisnu berkata di dalam hatinya kepada Mahadewa, "Saktimu telah kembali Mahadev dalam wujud Dewi Parwati. Ini adalah bagian dari rencana Dewi Adiparasakti." Dewi Adiparasakti menyuruh Garuda untuk menyerang Nagaloka. "Ini hanyalah bagian dari rencana kami untuk menyatukan Anda dengan Dewi Parwati. Sekarang saktimu telah kembali Mahadev." Dia mengambil wujud sebagai Dewi Parwati. Ini adalah untuk menyadarkan diri Anda agar Anda sadar bahwa saktimu telah kembali. Seketika itu Mahadewa mencakupkan tangannya dan berkata, "Tuhanku, seorang penyembah bukan hanya berdoa kepada tuannya. Seorang penyembah juga bisa membimbing untuk menghancurkan amarahku di dunia ini. Anda telah menahan serangan trisula saya. Aku berhutang padamu, dan aku meminta maaf padamu Narayan." Lalu Mahadewa mendekati Dewa Wisnu dan mencabut trisulanya di depan dada Dewa Wisnu. Selain itu, Dewa Siwa juga mengobati luka akibat tertusuk oleh trisulanya. Para dewa sangat senang karena suasana mulai menjadi tertib kembali. Dewa Siwa berterima kasih kepada Mahadev karena dia telah menyembuhkan luka akibat trisulanya. Ia pun meminta agar dia juga bisa menyembuhkan luka karena ia telah mencekiknya tadi. Tetapi Mahadewa menolak karena ia berkata, "Biarkanlah luka membercak di leher saya agar saya selalu ingat tentang kesalahan yang saya lakukan pada hari ini."
Lalu Dewa Wisnu menjawab, "Karena luka yang diakibatkan oleh bekas jari saya di leher Anda, maka dunia ini akan memanggil Ana dengan nama Kesitikan Mahadev." Semua dewa memuja Mahadev dengan nama tersebut, dan dia mulai melirik ke arah Dewi Parwati, dan dia sadar bahwa dia juga menyukai Dewi Parwati.